Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita berjumpa di Indrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti seluruh teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan-rekan Bujang Ekspor, saya akan membahas sedikit ya menguraikan ya terkait dengan isu terbaru yaitu reciprocal tarif yang baru diumumkan oleh Mr. Trump bahwa Indonesia dan beberapa negara yang tercantum di dalam daftar itu mendapatkan review tarif ya jadi 32%. Itu sudah diskon dan kalau umum itu 60%, 4%. Nah, ini sangat meresahkan bagi pedagang kita, para ekspor, karena selama ini pasar Amerika Serikat ini adalah pasar yang besar. Dan kenapa hal ini diterapkan? Kenapa hal ini diterapkan? Karena uh, Amerika Serikat merasa bahwa selama ini mereka itu memberikan fasilitas tarif murah, bahkan pembebasan untuk negara-negara yang miskin dan berkembang, seperti Indonesia. Jadi selama ini eksporter-eksporter kita kalau kirim barang ke Amerika itu bisa mendapatkan pembebasan biaya masuk ya. Syaratnya mereka harus membuat namanya General System Preference, Certificate of Origin Form A yaitu GSP. Jadi Amerika memberikan fasilitas seperti itu untuk negara-negara yang berkembang agar barangnya bisa masuk dan bersaing di negara tersebut. Dan itu terbukti Amerika Serikat termasuk pasar besar untuk ekspor. Ya, ini selama ini terjadi. Nah, dari sisi Amerika Serikat dengan pendapat ini mereka menganggap bahwa selama ini kami sudah memberikan fasilitas ya penurunan biaya masuk. Tetapi kebalikan bahwa pemerintah barang-barang yang Amerika yang masuk ke negara tersebut itu dikenakan tarif umum yang lebih tinggi, bisa 30%, 35% dan sebagainya. Ini menurut Amerika ini tidak seimbang, sehingga Amerika membuat satu ini tadi reciprocal tarif discounted untuk Indonesia khususnya. Dan discounted ini ada macam-macam ya. Jadi seperti kalau di Cina itu 3-4%, ada yang Eropa 20%, Vietnam 46%, dan lain sebagainya ya. Nah, ini tentunya akan menjadi satu hambatan bagi Indonesia yang selama ini mendapatkan fasilitas pembebasan sehingga pasarnya besar. Nah, sekarang ini dengan tarif yang tinggi ini menjadi apa ya? Secara umum harga jadi mahal. Ya, bisa jadi daya beli masyarakat Amerika jadi berkurang juga. Ini faktor yang menjadi ancaman kita salah satunya. Ya, sehingga sisi yang kedua dikhawatirkan juga nanti akhirnya bayar-bayar di Amerika Serikat itu melakukan negosiasi ulang untuk harga. Mereka minta tentunya diskon ya, diskon sehingga profit margin juga akan terbatas ini ya. Ini yang kedua. Yang ketiga tentunya adalah persaingan kita dengan negara-negara yang mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk ya. Sorry, fasilitas biaya masuk 10%. Ini kita kalah bersaing nanti, dikhawatirkan seperti itu karena banyak negara juga mendapatkan fasilitas diskon untuk apa namanya dia masuk yang 10%. Nah, ini terjadi seperti itu ya dan ancaman yang akan kita terima seperti itu. Nah, ini sebaiknya bagaimana yang harus dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Nah, selama ini kita melalui Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan, uh, Perundingan Perdagangan Internasional itu sudah banyak melakukan kerjasama. Dan tentunya ini para pakar di Kementerian Perdagangan, di JNPP ini tentu sudah berusaha ya. Kami sudah apresiasi bahwa mereka sudah selalu getol untuk melakukan perjanjian perdagangan. Seperti di ASEAN, gitu, ada perjanjian FTA ya, ASEAN, Jepang, atau ada juga Indonesia Jepang IJEPA, ada ASEAN India, ASEAN Cina, Indonesia Cina ya dan sebagainya. Ini perjanjian-perjanjian ini bisa memberikan manfaat. Salah satunya adalah penurunan dan pembebasan biaya masuk untuk untuk negara-negara tersebut yang sudah perjanjian. Artinya barang kita kalau masuk di negara
di sana itu bisa mendapatkan fasilitas pembebasan ya masuk. Sebaliknya eh, negara mereka yang ekspor ke Indonesia juga mendapatkan fasilitas yang sama. Nah, ini diharapkan juga mungkin dengan Amerika ada seperti itu juga ke depannya ya, insya Allah ya. Jadi ada kerjasama misalkan ASEAN USA atau Indonesia USA sehingga barang-barang kita akan mendapatkan penurunan dan pembebasan kalau masuk di Amerika. Sebaliknya juga barang-barang Amerika bisa masuk ke Indonesia dengan pasal yang sama, penurunan atau pembebasan ya. Nah, sehingga tidak terjadi lagi seperti ini ya. Ini kan suasana kebatinan Amerika Serikat lagi gak enak ini ya. Kenapa kok begitu gitu ya? Kalau barang kita jadi mahal dan sebagainya ya. Dengan negara yang lain, negara kompetitor Amerika Serikat mendapatkan fasilitas karena ada kerjasama ya. Nah, sehingga ini yang dijadikan isu reciprocal tariff ini ya, sudah terjadi. Nah, ini insya Allah nanti dari Kementerian Perdagangan pemerintah Indonesia melakukan banyak G2G apa namanya agreement lagi ya, semoga. Dan ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena untuk menjabatkan perjanjian perundingan ini dibutuhkan waktu yang sangat lama ya, pertemuan secara intens ya, dan barang-barang mana yang diatur dan ini para ahli kita dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perundingan dan Perdagangan Internasional ini yang selalu menekankan perjanjian ini ya supaya lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ya solusinya tentunya adalah daya saing ekspor kita ya. Daya ekspor kita ini adalah seperti kualitas produk ya. Jadi kalau memang masyarakat Amerika betul-betul membutuhkan sekali ya, uh, sama kita bisa produksi dengan baik, kualitas yang baik, kemudian harga yang kompetitif ya, walaupun biaya masuknya sudah tinggi, tapi harganya ternyata masih bagus, kemudian delivery time-nya juga cepat ya, itu tentunya berharap bahwa mereka akan tetap membeli dengan kondisi apapun ya. Karena itu yang sebetulnya dibebankan adalah Amerika. Cuma kita masyarakat, cuma kita kan berdampak apa ya, harga jadi mahal kalau di sana kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus menaikkan daya saing ekspor kita sehingga apa namanya kita bisa masuk dengan lancar ya. Terus kemudian yang ketiga tentu ada kesulitan kalau kita masuk ke sana ya. Mungkin kita bisa melakukan menyisir. Salah satunya adalah mencari negara lain, mitra lain ya. Seperti kalau kita ingin ekspor ke Amerika gitu ya, mungkin nggak langsung ke Amerika ya. Bisa masuk ke Chile, Amerika Latin, di mana Indonesia dengan Chile sudah ada kerjasama juga, sehingga nanti yang ekspor barang itu dari Chile ke Amerika Serikat ya. Nah, kita bisa menyisir atau melalui negara mana itu seperti Singapura ya. Singapura nanti yang ekspor Singapura kita masuk ke sana sehingga barang kita masuk ke sana dengan harga murah. Itu salah satunya menyisir. Ini pun apa namanya banyak dilakukan untuk mengurangi biaya masuk ya. Nah, bagi perusahaan-perusahaan besar itu saya kira nggak ada masalah ya, karena banyak mereka itu sudah punya kantor-kantor perwakilan di negara-negara itu seperti Singapura terutama itu banyak ya. Cuma sayangnya nanti duitnya juga nggak masuk di Indonesia kan gitu ya. Jadi ekspornya ke Singapura, Singapura ke Amerika. Nah, pembelinya kan apa nah importnya kan Amerika, belinya di Singapura ya. Duitnya ke sini. Nanti ada hubungannya dengan DAI SDA ya, di mana barang-barang uangnya ini nggak masuk langsung ke Indonesia. Nah, itu yang apa namanya bisa dilakukan oleh negara-negara dilakukan oleh eksportir besar ya seperti itu. Dan kami pun dulu waktu masih kerja di perusahaan multinasional, kami pernah di ngurus hal seperti itu di situ di Singapura ya. Ya. Otomatis duitnya dari luar negeri ya standby-nya di Singapura ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang berdampak ya. Nah, strategi seperti ini umum ya. Nah, bagaimana dengan pelaku usaha yang kecil ya, UMKM seperti saya ini ya. Saya terus terang aja tidak masuk ke Amerika Serikat dengan adanya seperti begini kesulitan sejak dulu kami sangat menghindari negara-negara besar karena apa? Karena satu barrier-nya tinggi. Nah, kami tidak bisa memenuhi ya baik kuantitas, sertifikasi dan sebagainya sehingga yang kami
kami lakukan adalah menyisir gitu ya, menyisir negara-negara tetangganya seperti tadi yang saya sampaikan. Itu yang kami lakukan. Misalkan kalau kita ingin masuk Jepang, itu yang kita sisir dulu adalah Korea, Taiwan ya. Jadi kita ekspor ke Korea, ke Taiwan ya. Kalau masuk Eropa Barat ini juga sama. Barrelnya tinggi juga, sehingga kita misal ke Eropa Timur dan sebagainya. Ini masih banyak peluang untuk pelaku usaha. Jangan gundah gulana ya. Jadi seperti saya pun lebih baik masuk ke negara-negara kanan kiri ini negara maju itu ya. Satu, sertifikasinya mereka tidak begitu apa namanya apa ya ketat ya. Yang kedua, harga juga masih bagus, kemudian kuantitinya masih reasonable untuk pelaku usaha pemula-pemula ya. Jadi nggak besar-besar banget sehingga ini memungkinkan. Jadi strategi ini yang harus Anda terapkan. Jadi dengan isu ini memang akan berdampak penurunan ya. Tahun 24 ini ekspor kita juga sudah turun ini ya. Sudah turun ya. Ya sebenarnya dengan adanya dampak ini semoga pemerintah kita bisa melakukan pendekatan lagi kepada Amerika Serikat. Ini suasana kebatinan Amerika ini kurang happy ya dengan adanya apa namanya perang dagang ini ya. Dan Indonesia sebenarnya tidak ikut perang dagang ini. Indonesia itu karena impact-nya saja. Terus kemudian mungkin suasana kebatinannya Indonesia kan selama ini kan kecenderungan kan negara tertentu ya, di mana negara ini kan tentu berseberangan dengan Amerika ini suasana kebatinannya. Tetapi yang jelas Amerika menggunakan reciprocal tariff ini adalah uh, harus timbal balik ya. Kalau kamu tak kasih fasilitas selama ini, tolong barang kami juga kasih fasilitas. Kalau masuk ya dikecilkan dan dinolkan sehingga kami juga masih bisa masuk di negara tersebut. Nah, jadi semoga pemerintah kita bisa cepat menangani ini dan melakukan pendekatan secara intens dengan apa nih, dengan Mr. Trump ya, dengan Amerika Serikat. Ya, syukur-syukur nanti ada satu kerjasama entah itu multilateral ataupun bilateral, ASEAN USA atau Indonesia USA ya, sehingga nanti ada satu perdagangan yang sangat fair khususnya di dalam tarif ya, tidak tidak terjadi selama ini ya. Selama ini merasa Amerika kok saya ini dikasih tarif yang mahal seperti itu ya. Ini suasana di Amerika begitu. Nah, semoga ini para eksportir tetap bersemangat ya. Pasti ada jalan bagaimana mereka bisa melakukan ya. Untuk sementara ini mungkin ada shock ya. Karena terjadi setiap GSP selesai yang selama ini mau berakhir gitu, pasti berharap pemerintah itu action melakukan pendekatan untuk fasilitas itu bisa dijalankan terus-menerus ya, mendapatkan pembebasan biaya masuk dan minimal penurunan biaya masuk. Nah, itu rekan-rekan semua ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi kejelasan dan semoga tarif ini kita bisa mendapatkan tarif yang ke depan ya, yang bagus ya. Bisa pembebasan lagi ataupun yang paling tidak sama seperti kompetitor ya, mendapatkan tarif yang murah 10% ya. Nah, itu salah satu solusi yang semoga teman-teman bisa manfaatkan ya, dari pemerintah melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral. Kemudian dari teman-teman eksportir harus meningkatkan daya saing ekspornya ya. Ketiga, bisa melakukan menyisir ya, ekspor ke negara tetangga Amerika Serikat ya. Semoga uh, dengan adanya tiga cara ini Anda bisa juga bisa melakukan ekspor. Untuk UKM, cari negara-negara yang lain ya, menyisir negara-negara yang lain. Oke, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.